Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana Islam bisa menjadi agama mayoritas di kawasan Melayu dan Nusantara? Padahal sebelum Islam datang, masyarakat Melayu telah memiliki kepercayaan animisme, dinamisme, bahkan dipengaruhi oleh tradisi Hindu-Buddha selama berabad-abad. Lalu, siapa sebenarnya yang membawa Islam ke kawasan Melayu? Dalam video ini, perkenalkan, nama saya Musa Asyari. Saya akan membahas teori-teori masuknya Islam, saluran penyebarannya, serta bagaimana Islam mengubah wajah peradaban Melayu hingga menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Melayu memiliki sistem kepercayaan yang sangat erat dengan alam. Mereka mempercayai bahwa roh-roh mendiami gunung, sungai, pohon besar, dan berbagai unsur alam lainnya. Kepercayaan ini dikenal sebagai animisme dan dinamisme. Dalam pandangan kosmologi Melayu tradisional, alam semesta terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah. Masyarakat juga mempercayai bahwa keberadaan roh nenek moyang yang dianggap tetap memiliki pengaruh terhadap kehidupan keturunannya. Kemudian, sekitar awal abad pertama Masehi, pengaruh Hindu-Buddha mulai memasuki ke kawasan Melayu melalui jalur perdagangan. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk munculnya kerajaan-kerajaan yang menganggap raja sebagai sosok yang memiliki legitimasi spiritual dan hubungan dengan kekuatan ilahi. Memasuki abad ke-7 hingga abad ke-13, kawasan Melayu mulai mengenal agama Islam. Berbeda dengan penyebaran agama melalui penaklukan militer, Islam di kawasan Melayu berkembang secara damai melalui perdagangan, interaksi sosial, dan dakwah para ulama. Islam memperkenalkan konsep tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan yang berhak disembah. Konsep ini secara perlahan mengubah pandangan masyarakat Melayu terhadap alam semesta dan kehidupan. Meski demikian, proses perubahan tidak terjadi secara tiba-tiba. Banyak unsur budaya lokal yang tetap dipertahankan dan kemudian berakulturasi dengan nilai-nilai Islam. Dalam proses inilah lahir identitas Melayu Islam yang unik dan khas. Teori pertama adalah teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke kawasan Melayu melalui para pedagang Muslim dari Gujarat, India, sekitar abad ke-13. Pendukung teori ini menunjukkan adanya kemiripan antara batu nisan Sultan Malik Al-Saleh di Samudra Pasai dengan batu nisan yang ditemukan di Gujarat. Karena Gujarat saat itu merupakan pusat perdagangan penting di Samudra Hindia, para pedagang Muslim dari wilayah tersebut diyakini berperan besar dalam memperkenalkan Islam kepada masyarakat Melayu. Teori kedua adalah teori Arab atau Mekah. Dalam teori ini menyebutkan bahwa Islam datang langsung dari Jazirah Arab sejak abad ke-7 Masehi. Hubungan perdagangan antara dunia Arab dan Asia Tenggara sudah terjalin sangat awal. Para pedagang Arab tidak hanya membawa barang dagangan tetapi juga membawa ajaran Islam. Pendukung teori ini juga menyoroti bahwa mayoritas masyarakat Muslim Melayu mengikuti mazhab Syafi'i yang berkembang luas di Timur Tengah. Teori berikutnya adalah teori Persia. Teori ini menjelaskan bahwa pengaruh Islam di kawasan Melayu juga datang dari para pedagang dan ulama Persia. Bukti yang sering digunakan adalah adanya tradisi tabut atau tabui yang memperingati peristiwa Karbala dan memiliki kemiripan dengan tradisi yang berkembang di Persia, yaitu Syiah. Selain itu, beberapa istilah keagamaan dalam masyarakat Melayu juga memiliki jejak pengaruh Persia. Dan yang terakhir adalah teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa komunitas Muslim Cina turut berperan dalam penyebaran Islam di kawasan Melayu. Tokoh yang sering dikaitkan dengan teori ini adalah Laksamana Cheng Ho, seorang Muslim dari dinasti Ming yang melakukan ekspedisi besar ke Asia Tenggara pada abad ke-15. Meski bukti teori ini tidak seakurat teori Gujarat atau Arab, banyak sejarawan mengakui bahwa komunitas Muslim Cina turut memberikan kontribusi terhadap perkembangan Islam di kawasan Melayu. Dari berbagai teori yang ada, para sejarawan masih terus berdiskusi mengenai jalur pasti masuknya Islam ke kawasan Melayu. Namun, satu hal yang pasti,
Islam berkembang melalui proses yang damai, bertahap, dan penuh interaksi budaya. Melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dakwah, dan kekuasaan politik, Islam akhirnya menjadi bagian penting dalam membentuk identitas sosial, budaya, dan politik masyarakat Melayu. Dan hingga saat ini, warisan peradaban Melayu Islam masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat Asia Tenggara. Terima kasih telah menonton. Saya harap video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.